Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Taruna Dewasa Razan Akbar Pamuji, NIT 2130691. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang manual pengoperasian KRDE BIAS, kereta atau kereta rel diesel elektrik Bandara Internasional Hadi Sumarmo. Eh, Melanjutkan tentang materi bab 4 yaitu TECU. Nah, lanjut langsung masuk ke diskusi umum. TECU atau Traction Engine Control Unit merupakan alat kontrol elektronik yang berfungsi untuk mengendalikan serangkaian aktuator pada kereta. TECU dipasang pada masing-masing engine pada rangkaian kereta rel diesel elektrik untuk Bandara Internasional Adi Sumarmo. TECU menggunakan suplai dan tegangan kontrol sebesar 110 volt DC. Pengoperasian TECU didukung dengan kabel RS485 atau komunikasi FVB. Lanjut fungsi TECU yang pertama untuk display HMI, lalu yang kedua input dan output, lalu yang ketiga kontrol, yang keempat pencatatan data atau logging data, lalu yang kelima pengujian. Nah, ini merupakan fungsi-fungsinya. Yang pertama ada item perintah dari master controller ya, input atau signal data itu kabin yang aktif D/14. Lalu description of control and function. Di sini case switch menggunakan kabin selection untuk menentukan TECU mana yang akan menjadi master dan slave. Lalu outputnya itu menunjukkan indikasi pada display sebagai status kabin aktif. Lalu Remax-nya itu HMI pada TECU menunjukkan status slave. Lanjut di sini sebentar nih kurang terlihat. Ya, ini merupakan fungsi kontrol TECU. Yang kedua ada item baterai kontrol ya. Di sini untuk eh, ini baterai kontrol ya. Input signal atau datanya itu proses pengisian baterai D132. Lalu deskripsinya TECU membawa tegangan baterai ketika TECU mendeteksi tegangan baterai menurun sampai 77 volt. Kemudian TECU akan melakukan hal berikut. Yang pertama, mengatur engine dengan kondisi idle RPM. Yang kedua, mengirim pesan baterai low voltage pada display. Yang ketiga, mengaktifkan rem darurat atau active low. Lalu outputnya itu tegangan baterai rendah atau low aktif DO01 menunjukkan indikasi pada display bahwa baterai low voltage battery volt. Lalu yang ketiga ini engine ya, ya can data for monitoring. Oh, engine RPM, lalu ada engine motor, temperatur, lalu engine inlet air, temperatur, dan engine power. Ini TECU mengatur RPM dari engine menggunakan CHN bus. TECU membaca data dari engine melalui CHN bus dari ECM atau Engine Control Module. Data tersebut akan digunakan untuk mengindikasi status dari engine, termasuk kecepatannya, temperatur, tekanan, dan lain-lain. Pada aplikasi ini, TECU tidak dapat membacanya dari ECM. Lalu ini outputnya ini ada sinyal throttle dikendalikan oleh CHN bus, menunjukkan indikasi pada display, termasuk RPM engine, temperatur engine, dan power dari engine. Lanjut yang keempat ini ada generator. Di samping mengatur RPM engine, fungsi primer TECU yang kedua adalah mengendalikan tegangan genset. RAM tegangan genset adalah 100 VAC per detik. Generator memerlukan arus eksitansi untuk memproduksi tegangan. Unit exciter diperlukan untuk menambah kekuatan sinyal analog dari TECU menjadi arus eksitansi untuk generator. Lanjut, generator. Genset dilengkapi dengan berbagai sensor untuk mendeteksi tegangan arus dan temperatur genset. TECU membaca tegangan genset melalui sensor tersebut, kemudian membandingkannya dengan set point tegangan genset. Jika tegangan genset terlalu rendah, TECU akan meningkatkan arus eksitansi. Jika terlalu tinggi, TECU akan mengurangi arus eksitansi.
Hal ini akan menyebabkan tegangan genset sesuai dengan nilai set point genset. Untuk beberapa kondisi kesalahan, TCU akan melakukan proteksi dengan memutus arus eksitansi agar tidak memperoleh tegangan genset dan kondisi idle RPM. Skema proteksi ini dilakukan dengan memutus exciter uncommon signal dari unit exciter. Lalu yang kelima ini unit exciter. Ya. Diskusinya itu unit exciter merupakan unit yang memperkuat sinyal analog dari TECU menjadi arus exciter pada generator. Lalu yang keenam ada rectifier. Temperatur rectifier berlebih D130, DI1, DI30, DI30. Lalu deskripsinya TECU memperoleh status bahwa temperatur rectifier tinggi dan ditampilkan pada HMI. Outputnya itu menunjukkan indikasi fault pada display rectifier over temperatur. Lalu yang ketujuh, sistem propulsi. Sistem propulsi terdiri dari PA dan PHBO. PH box terdiri dari CU CCU prime untuk mengontrol MCM atau motor control modul. Dan PA box yang terdiri dari CCU prime untuk mengontrol MCM dan CCU per A yang mengontrol ACM atau auxiliary control modul. Yang kesembilan, fault pada soft start. Fault pada soft start TI31 ada dua sistem yang digunakan pada cooling system engine, yaitu CAC dan radiator. CAC menggunakan udara sebagai sistem pendingin 2 fan motor. Radiator menggunakan air sebagai sistem pendingin dengan 1 fan motor untuk menghindari arus starting yang tinggi. Tiap-tiap CAC dan motor radiator dilengkapi dengan sistem soft start. Ketika terjadi kesalahan pada soft start, sistem soft start akan mengirim sinyal fault pada TACU. Sinyal fault diambil secara bertahap dari soft start, lalu menunjukkan indikasi fault pada display soft start fault. Yang ke-10, spesifikasi kecepatan kereta. Kecepatan kereta VRS 485. ECU memperoleh informasi kecepatan kereta dari sistem propulsi dan merekamnya jika terjadi fault. Diameter pada roda 1 axle di TEC harus diatur pada HMI. Pengaturan ini harus digunakan untuk sistem propulsi untuk menghitung kecepatan kereta secara akurat untuk tujuan penampilan dan supervisi. Yang ke-11, control slip slide. Kontrol slip akan ditahan oleh CCU prime pada MCM. Kontrol slide pada brake friction akan dilakukan WSP. Pengereman dinamik dilakukan oleh CCU prime. Apabila CCU prime tidak dapat mengendalikan slide, sistem propulsi akan memotong pengereman dinamik. Status WSP dan kata WSP di input pada TECU. Lalu menunjukkan indikasi pada display WSP fault, WSP fault. Yang ke-12 ada brake system. Yang ke-13 ada sistem pintu dan footstep, status pintu D126. TCU menerima status pintu dari sistem pintu, menunjukkan indikasi status pada display. Yang keempat ada sistem pengkondisi udara, status AC D127. TCU menerima status AC dan ditunjukkan pada HMI, menunjukkan indikasi status pada display. Yang ke-15 TCU. Sistem TCU ini terdiri dari unit utama, display, HMI, dan berbagai sensor. Sekian materi yang saya paparkan tentang TCU. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.